progresif. Karena pemuda inilah yang sebagai kunci untuk menentukan arah bangsa Indonesia ke depan. Kira-kira apa sih yang bisa mendorong agar pemuda-pemuda yang tidak aktif ini bisa jadi aktif atau berperan langsung dalam demokrasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman pemilih, selamat datang kembali di podcast KPU Kota Makassar. Kali ini kita akan membahas tentang pemuda dan masa depan demokrasi di Indonesia. Bersama saya Muhammad Nopal Pausan yang menjadi host untuk berbincang langsung dengan tamu spesial kita dari Himpunan Mahasiswa Islam Makassar, Cabang Makassar Timur. Beliau kebetulan sebagai ketua umum ya. HMI Cabang Makassar Timur. Bagaimana kabarnya Kakanda? Alhamdulillah sehat-sehat ya, seperti Kakanda ini lihat bagaimana kondisinya. Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan Kakanda. Amin Rabbal alamin. Begini Kakanda, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ini, Ya. bagaimana menurut makna pemilu ini dan demokrasi di Indonesia? Makna daripada pemilu dan demokrasi Indonesia, mengingat kita akan menjemput momentum Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober mendatang. Iya. Ini saya rasa penting kita refleksi bersama bagaimana sebenarnya kondisi kepemiluan, demokrasi yang mungkin baru beberapa bulan terakhir atau beberapa tahun terakhir ini baru saja kita melaksanakan pemilu ataupun pilkada. Ya. Nah, menurut saya bagi kami bahwa pemilu hari ini ataupun demokrasi itu sebenarnya sejatinya pada dasarnya itu harus kembali didudukkan secara substansi. Demokrasi ini sebenarnya seperti apa nih? Iya. Seperti yang kita pahami bahwa dari rakyat ke rakyat. Iya. Jadi para legislatif maupun eksekutif ini sebagai perwakilan daripada rakyat itu harusnya menjadi betul-betul mendudukkan posisinya sebagaimana mestinya seperti eksekutif, legislatif, yang dimana dalam proses terpilihnya ini eksekutif maupun legislatif itu terpilih dalam proses pemilu, ya kan? Nah, artinya kenapa harus kita memilih wakil-wakil kita agar ada yang bisa mengurusi ini bagaimana persoalan ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain sebagainya. Nah, itulah yang harus dipastikan bahwa setiap hak-hak daripada ekonomi, sosial, budaya ini harus terpenuhi melalui daripada perwakilan-perwakilan kita, maupun eksekutif maupun legislatif. Nah, itu harus dikembalikan itu. Demokrasi ini sepertinya apa sebenarnya? Apakah betul-betul dari rakyat untuk rakyat, atau ada hal yang lain ini, definisi yang lain nih, dan yang saya pahami seperti itu bentuk demokrasi itu. Mungkin kembali lagi kondisi demokrasi. Bagaimana pandangan Kakanda ini tentang pemuda, pemilih dan demokrasi di Indonesia saat ini? Terkait pemuda ataupun biasa kita sebut sekarang ini Gen Z ya, pemuda dan pemilih, ya alhamdulillah tingkat partisipasinya sudah meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, dalam artian bahwa Gen Z inilah ataupun pemuda inilah yang menjadi penerus bangsa ke depan. Mungkin tahun ini 2025, tahun 2023 sampai 2045 ini yang mengisi struktural stakeholder ini itu kan yang diisi oleh pemuda-pemuda yang hari ini yang sedang melakukan proses-proses pembelajaran, baik itu masih kuliah, masih berproses di organisasi dan lain-lain sebagainya. Dalam artian pemuda ini betul-betul harus dirawat nih, harus diperhatikan
entah itu dari pendidikan, kualitas SDM-nya, itu akan menentukan arah bangsa ke depan ini. Karena inilah yang pemuda ini akan menentukan arah bangsa ke depan seperti apa. Maka daripada itu penting untuk membangun pemahaman terhadap pemuda-pemuda ini agar terlibat betul-betul partisipatif ya sifatnya, bukan cuman partisipasi lewat daripada pencoblosan, tetapi mengawasi kebijakan-kebijakan apabila setelah proses pemilihan itu terjadi. Di situ yang menurut saya bagaimana sih sebenarnya peran pemuda ini dalam mengawal demokrasi. Jadi menurut kalian ini memang pemuda harus berperan aktif ya dalam demokrasi di Indonesia. Ya harus, tentu harus itu. Karena mengingat sekarang ini bonus demografi kan, bonus demografi ya, di mana populasi yang paling tinggi adalah pemuda. Tentu yang mengisi ruang-ruang ataupun stakeholder ini harusnya berperan aktif dalam mengambil peran itu untuk menentukan arah bangsa ke depan. Saya rasa pemuda lah yang harus menjadi agen of change ataupun social control dalam melihat ataupun mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah. Kita kembali ke pemuda lagi. Ya. Ketika dituntut untuk berperan aktif, pasti ada tantangan yang harus dihadapi. Kira-kira apa tantangan terbesar pemuda ini dalam berperan aktif di demokrasi? Oke. Tantangan pemuda hari ini untuk berperan aktif dalam proses demokrasi ya. Menurut saya yang pertama itu adalah dari sisi elektoral politik, ya kan? Elektoral politik. Kenapa kemudian? Kenapa harusnya kan demokrasi itu inklusif? Harusnya inklusif toh, bukan eksklusif, ya kan? Bahwa yang menjadi tantangan hari ini kita selalu akan dikotak-kotakan nih, ya kan? Pemuda yang mana nih yang kira-kira yang progresif, pemuda mana nih yang kira-kira pemuda akademisi. Dan saya rasa demokrasi bukan di situ poinnya toh. Yang jadi tantangannya yang pertama itu elektoral sama masalah ini penyebaran hoax. Itu tuh yang menurut saya yang paling bahaya, karena itu akan berita-berita yang hoax ini itu yang akan menghegemoni para pemilih-pemilih pemula ini, ya kan? Pemula ini, sehingga muncullah rasa kebencian terhadap entah itu salah satu kandidat kalau dalam pilkada ataupun itu dalam proses pemilihan legislatif dan sebagainya kan. Bukan artinya kita condong memilih karena ada nih yang menjadi problem nih berdasarkan dari berita hoax itu. Harusnya pemuda ini harus betul-betul pintar memilah ataupun memilih berita-berita yang mana nih yang kira-kira tepat nih beritanya nih, yang bukan hoax nih, ya kan? Informasinya itu seperti apa? Itu yang menurut saya harus betul-betul pemuda ini harus pintar-pintar memilah ataupun memilih berita-berita itu, sehingga dalam proses pemilihan itu betul-betul kita memandatkan suara kita kepada pilihan yang tepat, yang betul-betul ingin mengaspirasikan suara masyarakat. Jadi memang kita sebagai pemuda ini harus benar-benar seleksi calon yang akan kita pilih nantinya. Ya harus. Termasuk jenjang pendidikannya, rekam jejak karirnya, dan sebagainya lah. Ya, harus itu. Dan saya rasa untuk memilih delegasi kita kan, untuk mendelegasikan ke parlemen, ya tentu kita harus memperhatikan backgroundnya yang akan kita delegasikan, baik itu dari sisi background pendidikan, sisi background secara pribadi, dia pernah melakukan seperti apa. Jangan sampai kita memilih yang legislatif atau misalnya eksekutif yang pernah melakukan tindak kriminal. Kita kan tidak mengharapkan seperti itu toh. Nah, maka daripada itu, itulah yang tadi saya bilang, pentingnya untuk betul-betul memahami memahami yang akan kita pilih ke depan ini. Nah, di situ menurut saya pentingnya itu adalah pendidikan politik untuk betul-betul bagaimana proses memilah pada saat pemilihan dan lain sebagainya.
Ya, kira-kira apa sih yang bisa mendorong agar pemuda-pemuda yang tidak aktif ini bisa jadi aktif atau berperan langsung dalam demokrasi di Indonesia ini? Bagaimana menurut kalian? Menurut saya kalau untuk mendorong partisipasi pemuda, yang pertama itu kita harus betul-betul mempelajari nih bagaimana karakter pemuda hari ini seperti apa. Apa yang diinginkan oleh pemuda-pemuda ini mungkin bisa disajikan, entah itu dari secara teknis dari KPU dalam proses pemilihan, artinya kebijakan-kebijakan ataupun aturan-aturan yang kira-kira yang dapat mengakomodir pemuda-pemuda inilah. Makanya dalam proses pembuatan kebijakan ataupun aturan tentang kepemiluan, saya rasa pemuda ini harus betul-betul dilibatkan juga. Karena biar bagaimana kalau kita tidak dilibatkan, ya buat apa kita aktif kalau kita tidak dibutuhkan gitu. Dan sementara yang kita pahami, selalu kita berbicara bonus demografi untuk menjemput Indonesia emas 2045. Sementara partisipasi ataupun keterlibatan pemuda itu minim dalam pengambilan keputusan-keputusan, pembuatan kebijakan-kebijakan. Dan saya rasa itu poin yang paling harus ditekankan dulu. Bagaimana pelibatan pemuda dalam pengambilan kebijakan. Kalau untuk melihat pemuda partisipasi, saya rasa hari ini pemuda untuk betul-betul terlibat dalam proses pemilihan itu terlibat aktif. Jadi yang saya tangkap tadi, jadi untuk mendorong partisipasi pemuda ini kita harus pertama libatkan dalam pembuatan peraturan. Ya, yang betul, betul. Agar mereka ini semangat atau mengikuti sesuai aturan lah. Ya. Tidak terlibat black kampanye atau isu-isu politik seperti politik uang, betul. Hoax. Oh ya, sorry. Itu juga yang menjadi tantangan juga, yang masalah kos politik. Kos politik. Artinya kan dalam proses demokrasi ataupun kepemiluan, pemuda ini bukan berarti dia cuma pemilih. Bisa juga dia sebagai peserta kan? Bisa juga. Bisa jadi. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran kami nih. Sebagai pemuda nih, bahwa dalam proses pemilihan umum di Indonesia, mungkin ini sudah jadi rahasia umum, kos politik di Indonesia itu tinggi sekali, sangat-sangat tinggi. Kenapa? Ya, itu peredaran politik uang, dan itu menjadi konsumsi bagi kaum muda nih, ya kan? Itu yang menjadi konsumsi. Jadi pemuda langsung terdistract. Oh, kalau kita mau jadi anggota dewan ataupun menjadi bupati ataupun menjadi kepala daerah, kita harus butuh duit yang banyak. Tapi kan poinnya sebenarnya nggak di situ kan, dalam proses pemilihan pergantian daripada rezim, itu yang bisa kita sebut rezim ataupun kekuasaan. Di situ kan bukan poinnya, itu bukan masalah duit, bukan masalah uang, ya kan? Sehingga apa yang kita cita-citakan ataupun apa yang ingin kita impikan terhadap bangsa Indonesia ini, kalau sudah dasarnya aja yang seperti itu, ya saya rasa itu hal yang utopis sifatnya. Itu yang menjadi problem juga itu bagi pemuda, itu yang masalah kos politik di Indonesia. Dan kira-kira apa nih kira-kira menjadi, saya minta saran-saran kepada kawan-kawan di luar sana, bagaimana ini kita bisa menekan ini kos politik di Indonesia ini, agar ruang-ruang yang disediakan itu betul-betul kita bisa manfaatkan. Jadi bukan hanya orang-orang tertentu yang bisa berpartisipasi. Gitu kira-kira. Jadi semua orang berhak. Semua orang berhak, betul. Saya sepakat, semua orang berhak. Dan itu harus dilindungi. Hak-haknya itu, jangan sampai ada hak-hak yang tidak dilindungi. Gitu. Terakhir Kakanda. Apa kira-kira harapan tak ini terhadap pemuda di Makassar terkait pemilu kedepannya, dan bagaimana Kakanda ini melihat kondisi kedepannya pemilu di Indonesia? Oke.
Ya, harapan saya sebagai pemuda, saya berharap Kota Makassar ini betul-betul kita dapat menjaga integritas, ya, integritas dari proses pemilihan legislatif maupun eksekutif. Artinya itu yang di awal tadi saya bilang bahwa yang kita pilih ini adalah wakil-wakil kita, ya kan? Wakil-wakil kita ini. Jangan sampai kita memilih wakil yang salah, ya kan? Sehingga aspirasi-aspirasi daripada masyarakat itu tidak terserap dengan baik. Hanya mementingkan kepentingan-kepentingan beberapa golongan. Itu kan yang harus kita hindari. Nah, harapan saya ke depan semoga dalam proses kepemiluan ataupun pilkada Kota Makassar itu betul-betul dapat menjaga integritasnya sebagai mana mestinya berdasarkan daripada aturan-aturan yang berlaku dan norma-norma yang berlaku. Kalau untuk Indonesia dan ini sifatnya universal, ya, sifatnya universal. Yang pertama, harapan saya agar ada pembedahan ataupun peningkatan daripada kualitas SDM masyarakat kita. Artinya pendidikan inilah yang menurut saya yang penting yang harus kita lakukan. Peningkatan kualitas SDM untuk menghadapi sistem demokrasi kita hari ini, ya kan? Peningkatan kualitas SDM melalui daripada instrumen-instrumen pendidikan. Nah, makanya saya fokus pada kajian-kajian ataupun wacana-wacana terkait pendidikan. Karena saya rasa untuk menentukan arah bangsa ini ya butuh basis pengetahuan yang cukup matang, ya. Nah, itu bisa kita peroleh melalui daripada instrumen pendidikan, baik formal maupun non formal. Selanjutnya harapan saya yang terakhir untuk kepemiluan dan pemuda, ya semoga pemuda ini betul-betul terlibat aktif, partisipatif, ya, dalam proses demokrasi kita, tetapi bukan terlibat partisipasi ataupun terlibat aktif. Itu sifatnya yang statis. Tidak. Saya menginginkan bahwa pemuda ini harus progresif. Karena pemuda inilah yang sebagai kunci untuk menentukan arah bangsa Indonesia ke depan. Kira-kira seperti itu. Ya, itulah tadi harapan dari Kakanda Zulfikar sebagai Ketua Umum Cabang Makassar Timur, HMI Cabang Makassar Timur. Ya. Nah, sobat pemilih, itulah tadi bincang-bincang kita berdua terkait dengan pemuda dan masa depan demokrasi Indonesia. Ya. Maka dari itu saya berterima kasih atas kehadiran Kakanda. Sama-sama. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.